Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali pada hari ini. Kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi tidak akan mengurangi hadirat Tuhan. Untuk kita semua kita boleh beribadah. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan. Kita masih ada sulungan, kita ada. Kita masih diberkati oleh Tuhan dengan penuh kelimpahan, diberkati dengan kesehatan, kekuatan, bahkan perlindungan. Sebab itu mari saya mengajak semua kita Bapak Ibu Jemaat GBK, bahkan Ibu Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita sama-sama bersyukur. Kita boleh menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan dalam hidup kami. Bahkan tidak terukur kasih setiamu bagi kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan. Ini adalah pujian kami. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Mari nyanyikan pujian dengan sungguh di hadapan Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Amin. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya.
menyembah-Mu Tuhan. Dalam keadaan apapun kami mau terus mengagungkan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah. Walau dunia bergoncang, kami mau katakan haleluya. Tak tergoyahkan, Kau tetap lagi. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Engkau tetap Allah. Haleluya. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap keadaan boleh menggoncangkan iman kami Tuhan, tetapi satu hal yang pasti, kami percaya bahwa kami memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Besar perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Engkau adalah tempat perlindungan kami, Engkau adalah tempat pertolongan kami, sumber kekuatan kami Tuhan. Sebab itu kami mau terus menyembah-Mu Tuhan dalam keadaan situasi apapun. Haleluya. 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 Selamanya Engkau tetap Allah. Selamanya Engkau tetap Tuhan yang layak kami sembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang angkat pujian ini, katakan dengan lembut, hanya Engkau Tuhan Allah ada di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Katakan selamanya Engkau tetap Allah dalam hidup kami Tuhan. Walau dunia bergoncang, haleluya. Haleluya.
lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita memiliki Tuhan yang dahsyat, amin. Yesus adalah sumber kekuatan kita. Yesus adalah tempat perlindungan kita, kota benteng kita yang teguh. Sebab itu jangan pernah takut, sebab kita memiliki Tuhan yang besar. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari kita terus memuji Tuhan. Haleluya. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersamanya hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatanku, kekuatan hidupku. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Amin. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Yes Tuhan. Bersamanya hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Tiada ku ragu lagi. Amin. Untuk ikutmu Yesus, tiada ku ragu lagi. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Haleluya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Kau jalan kebenaran, haleluya. Hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padamu. Sekali lagi, haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk ikutmu Yesus. Amin. Haleluya. Tanpa terus melayanimu Tuhan, dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Hidup semua orang mengenalmu. Kau adalah jalan kebenaran, haleluya. Hidup yang kekal yang percaya padamu. Yesus, Yesus, haleluya. Penolong dalam hidupku. Ku rindu haleluya. Kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi dia orang yang percaya padamu. Bagi dia orang yang percaya. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, bagi dia orang yang percaya. Percaya padamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat hari Minggu. Kita sudah ada di minggu terakhir dari bulan April ini, dan minggu depan kita sudah masuki bulan yang baru, yaitu bulan Mei. Saya percaya sepanjang minggu ini ada berkat-berkat yang luar biasa. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama, minta tuntunan Roh Kudus biar kebenaran ini akan berubah, logos akan berubah menjadi rema, sehingga itu akan menjadi darah dan daging di dalam kita, akan menjadi kebiasaan,
Tuhan akan menjadi lifestyle kita. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang punya firman, kuduskanlah jaringan ini, kuduskanlah ibadah online kami ini, biar setiap telinga yang mendengar kebenaran firman-Mu akan dibangkitkan iman, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya kami perlu urapan-Mu, biar setiap kalimat, setiap kata akan diurapi Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengar akan mendapatkan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sambut firman-Mu dengan sukacita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin membagikan satu kebenaran di dalam kitab Mazmur untuk membawa pikiran kita, perasaan kita kembali kepada pencipta kita, yaitu kita lebih banyak mengingat perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, daripada mengingat masalah. Karena firman Tuhan berkata, kebaikan Tuhan lebih banyak daripada rambut di kepala kita. Nah, kita akan baca Mazmur pasal 40 ayatnya yang ke-6 dalam Lembaga Alkitab Indonesia, ayat 6 di Alkitab elektronik atau handphone saudara, ayatnya yang kelima. Bunyi firman Tuhan seperti begini. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudara, pemazmur betul-betul menyadari bahwa di dalam hidupnya yang mendominasi hidupnya adalah perbuatan Tuhan, lebih besar perbuatan Tuhan, lebih banyak kebaikan Tuhan. Bahkan dia mengakui, dia mencoba untuk memberitakan dan mengatakannya atau menghitungnya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika ingatanmu kembali kepada pencipta, engkau akan terkagum-kagum akan apa yang Tuhan perbuat. Saya berdoa supaya ingatan saudara, perhatian saudara, fokus saudara akan berpindah dari melihat dunia, melihat persoalan, melihat wabah, melihat pandemi, kepada melihat pertolongan Tuhan. Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan. Katakan amin yang percaya. Nah, untuk menjelaskan ayat ini, mari kita akan pergi kepada cerita atau kisah yang paling sering kita baca, bahkan kita bisa menghafalnya karena hanya 6 ayat dari Mazmur pasal 23 di bawah judul Tuhan Gembalaku yang baik. Saudara, setelah saya mempelajari Mazmur ini, ternyata dari 6 ayat ini yang mendominasi Mazmur ini adalah perbuatan Tuhan, perbuatan Tuhan, perbuatan Tuhan. Sementara komitmen daripada Daud hanya ada di ayat terakhir, kalimat terakhir dari ayat 6. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Hanya itu saja, tapi selebihnya itu Tuhan yang mendominasi. Nah, saya akan bagi dua dalam ayat 1 sampai ayat 3, kemudian ayat 4, 5, dan 6. Kita akan lihat bersama-sama. Di dalam ayat pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita tidak akan kekurangan sukacita, kita tidak akan kekurangan pengharapan, kita tidak akan kekurangan damai sejahtera. Itu yang lagi diperlukan di hari-hari ini. Ketenangan, sukacita, anugerah tidak akan berkurang. Bagaimana caranya? Jadikan Tuhan sebagai gembala. Jadikan Tuhan sebagai gembala, tidak ada kekhawatiran. Orang yang khawatir adalah orang yang merasa dia yang bertanggung jawab untuk melanjutkan hidup ini. Sementara orang yang percaya Tuhan yang akan melanjutkan hidup kita, tidur tenang, bangun sukacita, tidak perlu khawatir. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Bapa yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapa kita di sorga. Burung yang tidak pernah menanam menabur dipelihara, bunga dihiasi Tuhan. Kita lebih daripada burung dan bunga. Gak perlu khawatir. Percayalah, Tuhan sementara mendominasi hidup kita hari-hari ini. Saudara, dikatakan bahwa kita tidak akan kekurangan. Ayat yang selanjutnya, Ia membaringkan, masih Tuhan yang mendominasi. Kita jadi sasaran, kita jadi objeknya Tuhan. Semua yang Tuhan kerjakan. Saudara, saya melihat di Israel bagaimana seorang gembala, dia akan mencari tempat atau bukit atau lembah yang ada padang gurunnya. Domba-domba tenang saja, hanya ikut arahannya dia. Tugas gembala itu, di mana besok saya akan bawa domba-dombanya untuk merumput. Saya percaya sebelum kita sampai ke minggu depan, Tuhan
sudah mensurvei, Tuhan sudah mencari padang rumput buat kita. Tidak perlu khawatir, tenang saja, Dia yang mendahului kita di sana karena Dia tidak dibatasi oleh waktu. Saya percaya kita akan menikmati padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Masih Tuhan ya, Tuhan yang membaringkan, Tuhan yang mendominasi. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan membimbing, semua kata kerja ya, membaringkan, membimbing. Tuhan yang mengerjakannya bagi kita. Makanya benarlah Mazmur 40 tadi, banyaklah yang kau perbuat. Mari, tidak berhenti di situ. Apalagi yang Tuhan lakukan? Ia menyegarkan jiwaku. Ternyata saudara, bukan cuma tubuh ini, sampai jiwa kita, perasaan, pikiran, kehendak. Ada orang punya tubuh sehat tapi pikirannya kacau. Saya ingat sekali ada istilah dalam dunia olahraga dulu, mens sano in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Sebetulnya jiwa yang sehat itu hanya bisa dilakukan oleh firman Tuhan. Sebab kenyataannya banyak orang fisiknya bagus, tapi stres, tertekan, harus minum obat penenang, harus minum Valium, Mogadon, dan sebagainya. Artinya tubuh yang sehat bukan jaminan jiwa kita sehat. Tetapi kalau kita menikmati kebenaran, pasti jiwa kita akan dikenyangkan. Ia menyegarkan, segar, fresh. Tiap pagi bangun bercahaya, sukacita, jiwa kita disegarkan. Masih Tuhan yang mendominasi. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ternyata Tuhan tidak biarkan domba itu cari jalan sendiri. Dia yang tunjukkan jalannya, yang tuntun, dia yang tuntun. Belok kiri, belok kanan, jalan terus. Saya percaya di minggu ini saudara akan alami banyak tuntunan Tuhan. Kenapa orang Israel bisa tiba sampai di tujuan? Karena Tuhan menuntun mereka. Belok kiri, belok kanan, jalan terus, berhenti. Tuhan yang menuntun. Dia yang tahu directionnya, Dia yang tahu arahnya. Masih Tuhan, lihat ayat 1, ayat 2, ayat 3, Tuhan yang mendominasi. Ayatnya yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ada sedikit miss ya. Kadang-kadang kita ambil keputusan keliru, kadang-kadang kita ambil keputusan salah, berhenti mempersalahkan apa yang sudah putuskan, karena Tuhan tidak terganggu dengan keputusan keliru yang saudara buat. Dia tetap bertanggung jawab dalam hidup saudara. Haleluya. Dia tetap bertanggung jawab. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Lihat di sini dikatakan, mulai ayat 4, di sini kita akan lihat ada sesuatu yang berbeda. Ayat 1 sampai ayat ketiga, iya, Tuhan, iya, Dia orang ketiga. Lalu saya berkata iya atau dia, orang itu tidak ada bersama-sama dengan saya. Orang itu mungkin ada di luar sana, ada di pulau lain, ada di kota lain. Tetapi kalau saya berhadapan dengan orang itu, saya tidak akan bilang dia atau iya. Saya akan bilang kamu atau kau. Nah, lihat mulai ayatnya yang keempat. Pada waktu Daud dalam persoalan, berjalan di lembah kekelaman. Ini sangat mengagetkan saya. Kenapa? Karena dikatakan di sini bukan ia lagi, tetapi orang kedua. Aku tidak takut bahaya sebab engkau. Nah, kalau engkau ini bukan orang ketiga lagi berhadapan dengan kita. Ternyata saudara-saudara, Tuhan lebih dekat dan lebih terasa di dalam persoalan, saudara ya. Jadi bukan berarti kita minta persoalan supaya Tuhan terasa, tidak. Tapi inilah hakikat daripada Tuhan kita. Dia tunjukkan kuasanya, Dia tunjukkan perlindungannya, Dia tunjukkan berkatnya. Justru di tengah-tengah lembah kekelaman ini, bukan orang ketiga lagi Tuhan, tapi orang kedua. Engkau dikatakan di sini, engkau besertaku. Apa yang membuat Yusuf berhasil? Dijual oleh saudara-saudaranya, dijual oleh orang Midian kepada Potifar, dihianati oleh istri Potifar, dimasukkan ke dalam penjara. Satu kata kunci, Tuhan menyertai Yusuf. Apa yang membuat kita berhasil? Satu kata kunci, Tuhan menyertai kita. Sebab kalau Tuhan menyertai kita, Dia bisa buat dari tidak ada menjadi ada. Sebab Dia berkuasa, Dia berdaulat. Kita sering nyanyi berdaulat penuh. Betul-betul Dia berdaulat. Saya berdoa, kedaulatan Tuhan akan berlaku dalam hidup kita. Sekali lagi, apa yang membuat Yusuf berhasil? Kata kuncinya adalah Tuhan beserta dengan Yusuf. Di dalam Kejadian pasal 39, Tuhan beserta Yusuf. Setelah dilihat oleh tuannya Potifar, Tuhan menyertai dia. Jadi penyertaan Tuhan itu bisa increase, bisa bertambah sampai dilihat orang. Gak usah promosi-promosi, saya ini disertai Tuhan loh, saya ini ada Tuhan loh. Orang bisa lihat
Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Dikatakan di sini dalam ayat yang keempat, Tuhan besertaku sebab engkau besertaku, gadamu, masih mu, orang kedua. Gadamu berarti pemazmur berbicara langsung dengan Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Orang butuh penghiburan di saat-saat seperti begini. Dan ternyata kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, itu yang menjadi penghiburan bagi kita. Saya mau berkata, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Itu jadi penghiburan buat kita. Satu rambut di kepala tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Itu jadi penghiburan bagi kita. Haleluya. Matius pasalnya yang ke-28 ayat yang terakhir, ketahuilah aku beserta engkau sampai kesudahan alam. Itulah penghiburan bagi kita. Tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Lalu dikatakan di sini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara, bukan setelah lawan selesai baru hidangannya disiapkan. Biasanya orang buat perayaan kalau semuanya sudah sukses, semuanya sudah selesai, masalah sudah lewat. Tetapi ini di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, saudara bisa menikmati hidangan yang Tuhan siapkan. Saya percaya hidangan yang Tuhan siapkan itu beda dengan dunia siapkan. Yang dunia siapkan, saudara bisa baca, menakutkan. Tapi yang Tuhan siapkan memberi penghiburan. Hidangan dari Tuhan masih ada buat kita sampai hari ini. Nikmatilah di tengah-tengah lawan, di hadapan lawan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Saudara, pusat peperangan ada di sini. Orang berpikir, orang berperasaan, dan di sini pusat peperangan. Saya percaya kalau kepala kita diurapi dengan minyak, setiap panah daripada musuh tidak akan nancap di sini. Dia akan terpeleset. Kenapa? Di sini penuh dengan urapan. Saya berdoa hari ini, kepala kita akan diurapi dengan minyak yang baru. Haleluya, haleluya. Sehingga semua panah api dari si musuh tidak akan nancap di sini, tapi kebenaran yang akan nancap di dalam kita. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, kita punya berkas-berkas tidak akan berkekurangan. Saya percaya hati kita akan diisi terus dengan damai sejahtera. Di dalam Yohanes pasal 4, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran sungai kehidupan. Itulah piala kita, penuh melimpah, diisi terus. Jangan khawatir saudara, supaya aliran itu mengalir. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Sudah bisa lihat dominasi daripada Tuhan sangat banyak. Banyaklah yang kau lakukan, melebihi yang kita kerjakan. Banyaklah, dan sampai hari ini Tuhan masih bekerja untuk kebaikan kita. Roma 8 ayat 28, ayat yang paling sering kita hafal, Allah turut bekerja, dan ternyata Dia mengambil porsi lebih banyak daripada kita. Banyaklah yang kau lakukan, dan ini adalah komitmen. Aku akan diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Ambil komitmen. Rumah di mana saudara tinggal adalah rumah Tuhan. Bahkan tubuhmu adalah bait Allah. Biarkan Tuhan mendominasi hidup kita. Biarkan Tuhan bertahta dalam hidup kita. Dan saya percaya hari-hari kita akan diwarnai dengan kebajikan, kemurahan mengikuti kita. Kita ke kanan, Dia ikut ke kanan. Kita ke kiri, Dia ikut ke kiri. Kita dikejar oleh berkat. Bukan kita mengejar berkat lagi, tapi kita dikejar oleh berkat. Tuhan Yesus memberkati. Nikmatilah minggu yang berkemenangan. Nikmatilah janji-janjinya. Banyaklah yang kau perbuat. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu sampai kita tidak bisa menghitungnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mendominasi hidup kami, Engkau mengerjakan banyak hal, dan kami percaya di minggu yang baru ini banyak perkara-perkara ajaib yang Kau siapkan bagi kami. Bahkan sementara kami tidur, Engkau mensurvei hari-hari kami. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan seterusnya. Engkau mensurvei apa yang akan Kau berikan bagi kami. Dan kami percaya setiap hari hidup kami dipenuhi dengan penghiburan, dengan kekuatan, dengan damai sejahtera. Aku berdoa buat umat Tuhan, diberkati di rumah, diberkati di kamar, diberkati di dapur, diberkati di halaman, di mana saja. Apa saja yang diperbuat, Tuhan buat berhasil. Dan kami percaya berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan sudah tercurah. Kasih-Mu menjaga hati kami.
Tidak ada lagi yang khawatir, tidak ada lagi yang sakit hati, tidak lagi ada yang penuh dengan ketakutan, karena hati kami dijaga oleh kasih-Mu. Anugerah dari Tuhan Yesus, kekuatan yang disuplai, sehingga kami cakap menanggung segala perkara, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Dan penghiburan penghantaran dari Roh Kudus menjadi bagian kita hari ini, besok, bulan depan, tahun depan, sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih karena saudara sudah bergabung di ibadah online ini, dan saya ingin menyampaikan beberapa hal penting. Yang pertama, minggu depan nanti di awal bulan Mei kita akan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Pastikan saudara-saudara semua memiliki roti dan anggur. Saya akan memimpin perjamuan kudus lewat ibadah online ini. Yang kedua, saudara-saudara yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan, di layar ini ada nomor rekening untuk gereja dan nomor rekening untuk pembangunan. Saudara bisa mentransfer, saudara bisa mengirimkannya, dan setiap benih yang saudara kirim akan kami doakan sehingga semua itu menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap taburan saudara, dan saya berdoa selama pandemi ini kita ada di dalam berkat Tuhan. Saudara-saudara, lockdown terjadi, orang tidak boleh ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan, tetapi dari atas tidak lockdown, ya. Dari sorga tidak lockdown, itu sebablah nikmatilah berkat-berkat yang tercurah dari sorga. Tuhan memberkati, dan saya akan berdoa buat taburan saudara. Saya berdoa supaya benih yang saudara tabur akan diberkati oleh Tuhan. 2 Korintus pasal 9 berkata, berilah dengan sukacita, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang beri dengan sukacita. Tuhan yang memberikan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati setiap benih yang ditabur oleh umat-umat-Mu. Kami percaya, hamba percaya, tidak ada yang sia-sia dalam kerajaan sorga. Tuhan memberkati setiap taburan, Tuhan memberkati setiap berkat, dan akan kembali dalam kekuatan, dalam hikmat, dalam pertolongan, dalam perlindungan. Bahkan semua yang telah dikuduskan Tuhan tidak bisa dinikmati oleh musuh, karena iblis tidak bisa makan barang kudus. Tuhan berkati, kami bersuka cita, dan kami tahu kami sudah diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tetap bersuka cita, sampai kita ketemu minggu depan di dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati, shalom.